Oke, sama Ya. siapa Mas Eka. Mas Eka. Ya. Mas Eka ini peternak di kandang ya, Mas? Ya. Peternak di kandang. Mas minta pendapat atau apa ya? Pendapat sampean tentang konsentrat mesh atau serbuk Ya. dengan pelet atau butiran itu, Mas. Nah. Jadi untuk kandang kita pakai full pellet karena secara pemakaian kita lebih efektif dan secara kecerdasan lebih bagus. Karena kan pellet ini kan juga diolah lebih matang di atas suhu 80 ya. Di suhu 80 ya, efektif untuk virus ini PMK ini nggak berkembang. Otomatis kan untuk membentuk imunnya kan lebih bagus kan seperti itu lah. Kenapa kita nggak pakai mesh? Kalau mesh itu sebenarnya juga bagus, cuman kadang-kadang kan di beberapa ternak kan sistemnya beda-beda ya. Ada yang sistem combor atau kering lah. Kadang-kadang kalau combor ini nggak habis atau lengket kan juga buang ya, jadi kurang efektif. Kalau pellet ini dia langsung dikonsumsi, jadi kan lebih cepat, jadi penyerapan lebih bagus seperti itu. Nah, mungkin cukup seperti itu dulu. Itu kan mesh sama pelet. Ya. Kalau Mas Eka sendiri Ya. itu. Ya. Nah, ini Mas produk baru yang diklaim oleh Esfit, Ya. konsentrat Forte itu sebagai konsentrat recovery atau Ya. pemulihan. Itu menurut pendapat Mas Eka gimana, Mas? Nah, ini cukup menarik ya. Ini efektif sekali untuk membantu peternak untuk terutama masa pemulihan. Karena peternak sendiri kan istilahnya kondisi PMK ini kan apa ya, kalut ya. Jadi untuk beli obat atau nunggu mantri ini kan juga biaya. Nah, otomatis kalau pakai pakan recovery ini kan peternak dimudahkan. Nah, otomatis sapi ini cepat dalam masa pemulihan. Ya. Cukup terbantu dengan pakan recovery ini. Oke. Seperti itu. Terima kasih Mas Ya, Eka. ya. Oke bro, ketemu lagi di channel Jokowi teman-teman. Ini langsung grebek kandang lagi teman-teman. Ini ikuti Mas Eka ke peternak sapi perah di Ngantang teman-teman. Yang tadi sudah berkunjung ke Pak Sukamar. Ini kita ikut lagi Mas Eka bertamu langsung ini bro. Kita on kamera untuk melihat testimoni hasil konsentrat Esfit yang recovery teman-teman. Ini kandangnya bro, sapi-sapi perah. Nah ini teman-teman. Bu, permisi. Ini pemakai yang Esfit yang apa Mas? Forte juga. Oh, masih trial ini teman-teman. Sapi-sapi Pak siapa Mak? Pak Jumar di Ngantang teman-teman. Kita langsung masuk mau melihat hasil trial pemakaian konsentrat Esfit yang Forte atau konsentrat sapi untuk pemulihan sehabis, bukan habis ya bro katanya Pak Sukamar tadi, tapi setelah kena wabah terdampak PMK teman-teman. Jadi kenapa disebut Forte itu karena ini lebih kuat dosisnya teman-teman, double dosis, lebih kuat. Dan yang ada di dalam tadi banyak vitamin atau apa ya, pokoknya kandungan-kandungan itu yang disuplai oleh apa ya tadi lupa, produsen obatnya atau apa, yang pokoknya sama yang dipakai Greenfield teman-teman. Greenfield itu perusahaan raksasa sapi perah, semuanya sudah tahu Greenfield, susu Greenfield itu di dalam konsentrat Esfit ini sama apa dimasukin itu bro. Jadi proteinnya saja teman-teman itu 19 sampai 20 20% teman-teman. Ini kita mau tanya-tanya ke pemilik kandang ini teman-teman setelah ini. Kemudian di akhir video nanti ada penjelasan oleh Mas Esa, oleh orang Esfit langsung apa sih itu konsentrat Forte Pak.
Pak Jumar. Nah ini teman-teman, saya sudah bersama Pak Jumardiono. Ini alamatnya di mana ini Pak? Di Ngantang Waturejo. Ngantang Waturejo. Ya. Kecamatan Ngantang, Waturejo, Watu Kidul. Watu Kidul. Nah ini teman-teman, langsung saya tadi langsung masuk Pak, permisi langsung lihat sapi-sapinya. Nah, saya dapat kabar dari Pak Wito. Di sini tuh memakai konsentrat baru, konsentrat S-Fit yang Forte atau konsentrat recovery pemulihan, Pak. Ini ceritanya gimana Bapak di kandang ini itu gimana? Dulu itu sapi saya kan kena PMK. Ya, semua itu kena PMK. Nah, kondisinya itu selalu letih, lemes. Produksinya enggak keluar sama sekali. Enggak keluar sama kering, Pak? Ya kering. Habis semua itu habis setelah kita ambilkan konsentrat itu S-Fit yang Forte ya, Pak? Forte ya, S-Fit Forte itu alhamdulillah sekarang ini sudah keluar semua. Sudah keluar semua, Sudah Pak. keluar semua. Nah, susunya sudah diterima, sudah oke. Sudah oke. Ya. Nah. Dulunya masih biotik. Oh gitu. Ya. Biotiknya apa, Mas? Biotik itu antibiotik aja itu. Ya. Nah, Pak, untuk pemberiannya itu sama gimana konsentrat itu di sini, Pak? Caranya atau porsinya itu gimana, Pak? Ini kalau dalam 1 ekor sapi, ini saya kasih 1 kilo. Yang bentuk pelet itu Pak ya? Ya, yang bentuk pelet itu 1 kilo. Nah, konsentrat dari KUD itu 6 kilo. 6 kilo. Berarti 7 kilo. 7 kilo. Jadi masih dikombinasi dengan konsentrat yang lama ya, untuk penyesuaian. Udah berapa lama sih Pak memakai ini? Ini mulai tanggal berapa? Tanggal 5 harian, 6 hari. Masih baru ya Pak ya? Ya masih baru. Masih baru, tapi memang seperti itu. Untuk pergantian pakan memang harus bertahap seperti itu ya. Iya. Tapi sudah terasa ya Pak ya perubahannya? Sudah terasa. Ini yang 2 ekor ini kalau baru dicuci mau diperah, itu bocor sudah keluar sendiri susunya. Oh, belum sampai diperes gini sudah mancur ya. Karena apa? Karena kandungannya susu itu sudah banyak. Oh gitu, jadi di ambingnya itu sudah banyak itu sampai. Ya, jadi kelebihan. Cara katakanlah, makanannya itu banyak gizinya. Banyak gizinya. Dari sekian ekor ini sudah pakai semua atau masih? Sudah semua. Sudah saya kasih. Oke. Semua. Nah, ternyata itu ya ada yang masih lemes. Nah, itu saya kasih itu ternyata susunya sudah mulai keluar. Oh, yang di sana sebelah sana tadi tidur tadi lemas, masih lemas. Iya. Itu sekarang sudah keluar kira-kira 5 liter. 5 liter. Ya dulunya enggak keluar sama sekali. Oh gitu. Jadi 5 hari sebelumnya itu produksi susu jenengan itu sebelum pakai yang konsentrat ini itu berapa Pak? Itu 1 hari sekitar pagi itu 19 liter. Terus kalau sore ya 17, 16 gitu. Nah, sesudah pakai konsentrat, ini saya 1 hari bisa setor 55. Loh, 1 hari? Ya, 1 hari 55. 1 harinya 55. Jadi dari 30. Ya, kenaikannya gitu. 37 ya 37. Yang sebelumnya tadi. Ya. Karena semua sudah keluar produksinya gitu. Oke. Kalau kualitas susunya gimana Pak pakai konsentrat yang baru ini? TS-nya Mas? Ini baru masuk sekarang. Belum tahu kalau TS-nya tinggi. TS-nya tinggi. Sekitar 24 25 TS-nya. BD-nya. Kalau lemak belum tahu, belum masih ada hasil. Ya, masih baru diterima sekarang. Oke. Pak, ini tadi kan sudah pakai itu. Terus perasaannya Bapak atau pendapat Bapak tentang konsentrat ini gimana, Pak? Ini kalau saya amati, ini saya kan belum pakai full. Ini kan masih saya kombinasi dengan konsentrat KUD. Pendamping. Nanti kalau ini sudah stabil, saya
saya kasih itu semua. Oh, okay. Maunya itu. Buat campuran. Soalnya hasilnya memuaskan sudah. Memuaskan. Oh, berarti kesimpulannya saya membaca Bapak ini dengan puas dengan hasil Iya, itu puas. tadi, Pak. Karena Oke. kalau lihat teman-teman itu masih belum bisa keluar produksi. Oh, gitu Pak ya. Ya, yang tidak dikasih ini lah. Tanya sama saya, "Loh Pak Jumar, susu Bapak ini kok keluarnya kok banyak? Kok enggak seperti punyaan saya?" Ya, saya kasih konsentrat pemulihan SP Pemulihan. ya gitu. Speed 40 ya, Speed gitu 40 ya. kan. Oke. Nah, gitu. Untuk yang ini Pak, kan bentuknya yang Forte ini kan pelet, bentuk baru, konsentrat produk baru. Pelet apa Pelet, butiran. iya, butiran. Menurut Bapak ini lebih efektif mana Pak? Butiran sama serbuk itu Pak, mesh itu. Lebih efektif butiran. Butiran. Oh, Karena ya. apa? Sapi itu nyernaknya itu mudah. Nyernya mudah. Mudah dicerna. Katakan pemberiannya itu enak gitu loh. Nggak amburadul, nggak kurat karet gitu loh maksud saya itu. Okay. Gitu. Kalau Pak Jumar sendiri cara pemberiannya itu ditabur di atas rumput begitu atau gimana? Enggak, sama konsentrat. Nanti saya kasih rumput dulu. Baru rumput terus saya kasih itu. Konsentrat itu. Jadi saya taruh di makanan. Keringan juga gitu Pak? Enggak? Iya, keringan. Keringan Okay. juga, basah juga. Kalau kotorannya itu masih kering, itu saya kasih basah. Oh gitu, Saya melihat kondisi apinya ya Pak? Saya lenturkan dulu. Nah, nanti kalau sudah stabil, itu saya kasih kering. Oke, jadi itu ngobrol tentang konsentratnya. Iya. Pak, pengen tahu juga kronologi atau kejadian PMK kemarin tuh Pak yang melanda di sini kan Ngantang ini semuanya peternak sapi dan kabarnya itu sudah merata lah Pak. Iya, merata. Dan di kampung saya di Malang Selatan sekarang itu lagi badainya itu Pak. Nah ini boleh sharing sama teman-teman yang ada di sana yang masih tahap pertama. Tahap pertama itu gimana Pak? Itu awal mulanya itu gini. Saya itu teman-teman itu mengatakan saya sudah berhasil menangani PMK. Karena apa? Sapi selama 2 hari, 3 hari sampai 4 hari berturut-turut kan tidak mau makan rumput. Nah, itu harus dikasih pepaya. Ya, pepaya itu dikasihkan. Karena apa? Lidahnya itu yang separuh itu lodoh. Jeblos-jeblos gitu. Melepuh-melepuh gitu. Ya, melepuh-melepuh. Nah, itu selama masih ada ilernya, nah itu saya kasih air gombal, saya kasih air panas, terus kita masukkan, kita bersihin. Oh, dibersihkan. Ya, dibersihkan. Nanti kalau sudah bersih, itu selama 3 hari, 4 hari itu sudah mau makan. Sudah mau makan. Itu. Karena pengontrolannya gini, lihat kotoran. Kotoran sapi itu, kalau saya lihat, oh ini masih kering, oh ini kurang air. Nah ini saya upayakan, saya kasih pepaya, saya kasih air, tidak mau minum sendiri, saya cangklokkan, dicontangkan gitu. Ternyata sapi saya itu sembuh semua. Nah tinggal perawatan kuku. Kuku itu karena apa? Dulunya itu banyak, yang melepuh-melepuh juga sama lidahnya itu. Nah, nanti kalau sudah jeblos, itu saya obatin dengan tradisional. Ini. Itu konir sama betadin, super tetra. Lah gambir yang buat orang Inang itu. Ya itu. Nah, terus njet atau kapur. Kapur ya sudah lumer jadi njet. Oh gitu. Jadi bukan air kapur bukan Pak? Njetnya ya Pak? Njetnya gitu. Oke. Jadi kapur dicam dulu, nanti kalau sudah menep, sudah lumer itu dikasihkan. Itu ternyata kering semua. Sudah sembuh karena tinggal itu yang tidur itu tinggal mengatoskan kukunya aja. Mengeraskan kukunya. Itu kan sudah bawahnya itu lontok. Gitu. Iya, itu kalau sudah diobatin pemulihan kuku muda. Jadi gitu. Kalau berdiri tidak tahan lama. Ya Pak. Kalau obat apa-apa itu untuk mulut apa Pak? Hanya cukup itu tadi, enggak pakai obat lain. Obat mulut. Ini kalau saya kasih itu namanya secang. Kayu secang itu kan kalau di
rebus sama air kan merah. Merah, Ya. betul. Itu saya kasih obat kumur, betadin kumur. Oh, betadin kumur. Ya, Berarti secang tadi yang sudah direbus dicampur betadin. Betadin kumur. Terus disemprotkan atau dia basuhkan? Ya disemprotkan, sebagian diminumkan. Oh, diminum sebagian. Iya. Oke, Nah, gitu. ini sebetulnya ya juga rahasia. Nggih, rahasia tapi boleh di-share Nah, ini. ya ini Ah, terutama nggih. luar juga diobatin, dalamnya juga diobatin. Nah, Dalamnya saya kasih Binotal yang 1000 mili. Binotal Yang 1000 mili. yang 1000 mili ya. Ya harganya satu butir 10.000. Satu butir 10.000. 10.000. Mahal tapi mandi. Ya, ini saya kasih 2 hari sekali. Ha-ha. Ini saya kasih satu semua. Tapi ternyata penyembuhannya kuku itu cepat. Cepat. Oke. Ini yang diserang ini ya juga lambung, juga mulut, juga kuku. PMK itu di mana-mana nyerangnya. Heeh. Bahkan di temolnya, Tempong. iya, di perutnya. Pokoknya di mana-mana gitu. Bukan loh. hanya mulut dan kaki ya. Iya, bukan. Itu loh. Heeh. Anehnya itu gitu. Maka saya kalau ngerawat itu harus teliti. Heeh. Saya itu sejak sapi saya itu masih gencar-gencarnya PMK. Heeh. Nah, saya enggak pernah tidur. Saya masuk rumah itu jam 4 seperempat itu baru masih masuk rumah, bikin kopi, nah, ganti pakaian, nah, lalu Ke kerja kandang lagi. ke kandang lagi. Oke. Itu selama ya 5 hari 6 hari. Tapi sekarang tinggal ngawasin aja. Nah, yang agaknya sajaknya itu agak sulit berdiri, ada keluhan itu baru saya tangani. Oke, Pak. Ya alhamdulillah punyaan saya ini tidak ada yang terjual, yang mati tidak ada. Tidak ada, Pak ya. Tidak ada. Ini termasuk sukses, Sukses. melawan PMK Nah, ya, Pak ya. Tapi yang tidak bisa melawan hanya pedetnya saja. Oh, pedet. Pedet masih umur 25 hari, 15 hari itu tidak tahan. Tapi kalau sudah umur 4 bulan ke atas itu mudah penanganannya. Mudah ya, Pak ya. Maka kalau teman-teman di daerah sampean ada yang kena PMK, jangan panik. Jangan panik. Jangan gitu ya. panik, harus dihadapi secara tenang. Nah, nanti kalau panik, sapi keadaan loyo, tidurnya itu enggak gini, tidurnya itu kepalanya ya ditaruh semua, gitu ya ya? lentang gitu. Waduh, Takut. ngeri, ya. Ngeri gitu. Tapi kalau saya bangunkan, nah itu baru bangun. Tapi kalau sudah tidur, kalau tidak ditata, dibangunkan itu tidak bisa bangun, pancet tidur aja. Oke, seperti itu. Ya, maka kalau belum tahu, saya tadinya punyaan saya belum kena. Aduh, gimana ya? Kalau kena, gimana cara penanganan? Tapi sebelumnya saya sudah cari informasi. Oh, cara penanganannya gini Pak Jumar, gini. Alhamdulillah bisa sembuh semua. Saat kena badai sudah punya bekal pengetahuan tadi, Pak ya. Tapi tidak boleh dibasahi terus, itu tidak boleh. Oh, harus kering ya, Pak? Harus kering. Kalau mau merah, mau nyuci ambingnya itu sama kain aja. Kain basah gitu ya, kain Pak ya. basah dilapi. Ini kalau kering empuk terus. Jadi kulitnya sapi kena PMK itu seperti empuk gitu ya. empuk gitu loh. Seperti mateng. Ya, seperti mateng itu loh. Ya, maka dari itu pengalaman saya itu gitu. Gini ya, belum berani memandikan sapi, saya belum berani. Oh, ini belum mandi, Pak, cuma dipel aja ya? Iya, dipel aja. Tapi harus setiap hari, setiap malam mengeluarkan kotoran harus cepat dibersihkan. Bersihkan gitu. Maka, nah, itu nanti kalau kena air itu kambuh lagi. Oke, jadi seperti itu, Bro. Ini ilmu yang luar biasa ini. Luar biasa ini. Luar biasa ini. Ini mantri aja belum bisa. Belum bisa. Mantri aja tanya sama saya, "Loh, Pak Jumar, sapi sampean kok gak kena PMK, kok sehat semua?" Aslinya kena semua ini. Punyaan saya itu semua kena. Ini luar biasa ini. Ya. Terima kasih ini kepada Pak Jumari ini, Ya, Pak siapa? Pak Jumar ya. Pak Jumardiono. Pak Jumardiono ini luar biasa. Ini insya Allah ilmu yang jenengan berikan kan kita share di YouTube. Ya. Insya Allah menjadi amal barokah di sana, Pak. Ya. Ini Pak, sampaikan ke konsultan SP tadi, Pak.
mungkin ada perasaan Bapak apa itu sampaikan ke atau saran atau perasaan Bapak pendapat tentang konsentrat itu sampaikan Pak. Ini masalah konsentrat ini baru permulaan. Nah, sebenarnya saya ingin tahu kalau sudah baik jangan sampai dirubah-rubah, harus kalau bisa diperbaiki. Nah, karena apa? Ternak seperti saya itu bisa ngitung. Nah, saya kasih konsentrat sekian kilo. Nah, ini produksinya keluarnya berapa kilo, nanti saya hitung. Oh, kalau kualitasnya baik, nanti produksinya lebih baik. Nah, ini lebih bisa diandalkan. Jangan kalau sudah baik dirubah supaya jelek itu jangan. Harus diperbaiki dulu, ya stabil. Stabil. Nah, harus kerjasama, saling membantu, saling. Nah, saya juga gitu. Saya berterima kasih pada yang pengusaha konsentrat S-Feed. Konsentrat S-Feed, mudah-mudahan bisa terus berlanjut. Iya Pak. Oke. Harapannya kan begitu katanya S-Feed tadi kan peternak itu adalah saudaranya atau keluarganya pabrik tadi Pak. Jadi berusaha apa ya Pak? Menjalin kepercayaan. Tadi ya. Tapi saya juga anehnya itu kalau sapi itu kena disuntik antibiotik itu lama. Tapi punyaan saya sejak saya kasih itu kok cepat gitu loh. Konsentrat itu ya cepat. Iya, oke. Gitu belum saya kasih itu. Kalau diperah itu keluarnya itu ledek-ledek itu. Enggak bisa cair. Berapa cudut gitu, sakit karena tapi sudah kena konsentrat itu nggak bisa cair. Jadi itu yang dirasakan Pak Jumar, kena konsentrat ini nggak usah suntik-suntikan itu sudah lebih baik ya Pak ya. Tapi sapi kena PMK kalau kebanyakan suntik bisa overdosis, bisa mati. Bisa mati malahan Pak. Iya bisa mati. Stres. Iya stres. Karena overdosis. Nah, ini hanya suntik 1 kali aja. Begitu kena, saya laporkan suntik, jebret. Nah, itu ya saya ndak beli obat lain-lain, hanya itu. Hanya yang disebutkan tadi Pak ya. Iya. Oke. Jadi ini bocoran Pak. Katanya saya tadi sempat ngobrol sama orang S-Feed. Ya di dalam konsentrat Forte itu ternyata ada kandungan-kandungan atau bahan-bahan yang dipakai oleh Greenfield perusahaan raksasa itu Pak. Makanya mandi tadi Pak. Iya. Oke Pak Jumar, terima kasih ngobrolnya ini cukup bermanfaat sekali. Terima kasih kita sampaikan ke teman-teman yang masih menghadapi PMK di sana. Pokoknya jangan panik. Nah, kalau misalkan tempatnya itu agak sempit, itu dijarang. Sapinya itu dijarangkan lah, karena apa? Kalau tidur itu seenaknya sendiri. Nah, kalau mau tidur tidak bertuli itu temannya harus ditibani gitu. Maka harus dijarang. Terima kasih Pak Jumar ya ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih banyak. Semoga sehat dan lebih baik lagi. Amin. Ternaknya, susunya meningkat, TS-nya meningkat, semuanya sehat semua. Oke bro, itu tadi ngobrol kita sama Pak Jumar, pemilik dari sapi-sapi perah ini yang berhasil mengatasi PMK ini dengan trik-trik beliau dan berhasil menaikkan produksi susunya, menaikkan TS susunya, dan pokoknya kita acungi jempol, salut, dan tadi ilmunya sangat bermanfaat teman-teman. Oke teman-teman, itu sedikit sudah kita akhiri ya bro, sudah cukup panjang kita ngobrol sama Pak Jumar, sharing pengetahuan sama Pak Jumarnya. Saya akhiri dulu teman-teman, kita lanjut ke peternak lain, kita lihat hasil-hasil peternak lain yang memakai konsentrat S-Feed dan juga hasil penanganan PMK ini bro. Terima kasih teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro. Mas Esa nih Dewi teman-teman. Nah kita mau pengen tanya Mas Esa, apa sih konsentrat recovery dari S-Feed ini apa? Ini mohon penjelasannya Mas Esa. Oke, selamat ini sore Mas ya, sore. Jadi terima kasih Mas Darmaji sudah berkenan ke sini. Yang pertama kita mau jelaskan Mas ya, sedikit gambaran aja. Nanti detailnya tanya-tanyanya langsung kita tanyakan aja langsung ke saya atau kemana nggak apa-apa. Intinya kita lagi buat produk baru
ini sudah rilis. Jadi konsentrat ini adalah kita sebut dengan konsentrat forte, Mas. Kenapa kita sebut forte? Forte itu bahasa medisnya itu istilahnya double atau lebih kuat. Jadi si forte ini kita khususkan untuk sapi-sapi yang habis kena PMK menjalani, pasti kan kalau sapi potong mungkin drop di ADG-nya atau di badannya. Kalau sapi perah mungkin dropnya di produksi. Yang paling jelas adalah sapi perah. Jadi forte ini kita terapkan sebagai pakan recovery, Mas. Pakan recovery setelah kena PMK supaya produksinya tinggi dan supaya tetap survive menjalani lingkungan PMK, karena kita bicara PMK nggak akan selesai. Recovery itu pemulihan ya? Pemulihan, Mas, pemulihan. Iya, betul sekali. Oke, terus jadi apa sih forte? Kenapa kok forte ini bisa memulihkan ternak? Karena yang pertama adalah kita tahu bahwasanya protein ini berfungsi untuk memperbaiki sel. Betul. Jadi forte ini kita atur dengan protein tinggi yang mudah dicerna. Dan ini bentuknya pelet, Mas. Nanti mungkin bisa dibuka ya. Pelet. Jadi dari sisi TDN atau di kecernaannya ini lebih tinggi. Karena ada proses pemasakan di proses pelleting, Mas. Pemasakannya ini sampai di angka 80 derajat. Jadi ini sama dengan dimasak ya? Sama, cuman tetap kering, Mas. Beda kalau kita misalnya dulu mungkin saya di rumah juga pernah ngalamin dimasak itu dikasih air panas atau apa, itu kan basah. Ini kering. Sudah istilahnya matang lah, Mas. Semua bahan sudah dipanaskan. Dan yang kita sebut dengan pakan steril ini adalah pakan steril. Steril itu maksudnya gini, Mas. Karena kan ketika sudah pemanasan, mungkin entah itu virus PMK yang mungkin ikut bahan itu hilang semua. Kena panas tadi ya, Mas. Betul. Jadi ini lebih aman. Istilahnya kita minimalkan dari sisi penyebaran. Terus selain itu kita juga adjust, artinya tambahkan bahan tambahan pakan, atau biasanya orang-orang sebut entah itu premix, entah itu apa. Kita tambahkan ini banyak sekali, Mas. Nanti bisa dilihat rinciannya. Salah satunya ini berfungsi untuk meningkatkan respon imun tubuh atau meningkatkan respon antibodi tubuh ketika itu ada virus masuk. Jadi ada virus masuk atau ada vaksinasi yang masuk ke tubuh ternak, itu pakan ini membantu merespon cepat. Biasanya mungkin antibodinya responnya masih seminggu, atau ternyata responnya masih atau cuma sekedar berapa hari atau cuma 1 bulan, antibodinya ini bisa memperpanjang dan mempercepat. Berarti ya, Mas, walaupun dinamakan recovery tapi dikasihkan sapi yang belum PMK lah, itu berarti masuk aja, Mas? Masuk. Karena ini meningkatkan antibodi, merangsang ya antibodi. Cuman satu lagi, kalau kita hanya ngasih istilahnya imunosimulannya atau stimulasi untuk antibodi ini tanpa ada nutrisi yang cukup, juga akan percuma kan, Mas? Barat kita punya motor Ninja kenceng atau Air King tapi nggak ada bensinnya, kan sama aja, nggak ada bahan bakar yang mau kita proses seperti itu. Mas, kenapa sih, Mas, S-Smith ini kok meluncurkan produk baru dan langsung kabar-kabarnya ini udah ada respon baik dari peternak Ngantang ini? Kenapa awal mulanya itu pikirannya apa ini, Mas, kok meluncurkan produk lain daripada yang lain? Ceritanya itu caranya apa, Mas? Jadi gini, Mas, kita ini adalah sebagai produsen pakan ya. Salah satunya yang menjadi keluarga kita, artinya yang saling berterkaitan. Yang pertama adalah peternak. Yang kedua juga mungkin salah satu yang lain ada bahan baku atau apa, itu adalah satu proses yang tidak bisa dipisahkan. Artinya apabila salah satu dari aspek itu terkena dampak atau istilahnya mendapat musibah, kita kan juga harus ikut membantu peternak di situ. Artinya ya kita nggak hanya jualan pakan tok, ya siki jualan pakan ini pakan kue sendak. Kita kasih solusi, ini pakan yang bisa untuk harapannya bisa untuk membantu proses pemulihan yang pertama. Yang kedua bisa untuk membantu ternak menghadapi serangan daripada PMK ini, Mas. Seperti halnya COVID, mungkin sekarang kita sudah mulai terbiasa dengan COVID.
sama halnya dengan PMK, mudah-mudahan nanti kita akan terbiasa dengan PMK melalui pakan ini. Forte ini. Forte Mas, ini kan series di sak ini kan laktasi tinggi untuk sapi perah toh, Mas. Iya, betul. Apakah arahnya diproduksi untuk sapi perah saja atau untuk sapi potong juga, Mas? Ini penjelasannya gimana ya? Jadi untuk yang Forte ini untuk sapi perah dan sapi potong juga, Mas. Jadi Forte ini ada biru sama merah. Biru sama merah. Ya. Nah, untuk awal tahap recovery kita harus pakai yang biru karena ini proteinnya tinggi. Jadi kenapa kok ini kita pakai perah dulu? Karena yang cepat kelihatan atau intinya sangat terdampak dengan PMK ini adalah mungkin peternak sapi perah, Mas. Jadi seperti itu. Ini pun kalau mau dipakai untuk sapi potong bisa. Karena kalau perah itu kan terlihat dari susu produksi tiap harinya gitu, Mas ya. Ya, jadi kelihatan kan, Mas. Nanti turunnya naiknya itu kan kelihatan. Kalau mungkin sapi potong kita mungkin kehilangan dari BCS-nya ya, body scoring-nya agak kelihatan kurus atau gimana. Nah, dengan adanya penambahan Forte ini nanti kita bisa lihat dari gerak-geriknya si sapi. Dia mungkin matanya biasanya sayu-sayu, ini lebih bersinar atau mungkin ekspresinya lebih enak gitu. Seperti itu contohnya lah, Mas. Kalau untuk sapi potong juga langsung bisa pakai ini, Mas. Bisa apa, Mas? Yang terlihat cuman bedanya dipakai kan di perah, kalau potong itu apa, Mas? Kalau potong kan sulit sulit dilihat ya, dilihat perubahannya, iya. Gitu ya balik lagi ya, masalah ini penggemukan kan, Mas. Kita lihat hasil dari sebuah penggemukan, katakan sapi masuk sama lah, Mas, seperti itu. Jadi dari sapi yang sudah sembuh dari PMK kita kasih Forte, mungkin baru ada penambahan ADG itu di pemakaian 5 atau 7 hari lah, 1 minggu itu mungkin baru muncul ADG-nya. Cuman sebelumnya kita bisa lihat dari fisik sapinya. Kita kan peternak pasti tahu fisik sapi yang sakit gimana, sapi yang sehat gimana. Mungkin dari geraknya, dari Mas, raut mukanya, bulunya kan juga kelihatan. Nah, ini nanti indikatornya dari situ.